Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dikisahkan bahwasanya ada seorang pemuda dari Bani Israel yang menderita sakit keras hingga parah. Berobat kemana saja hasilnya tetap nihil. Si pemuda tidak berhasil mendapatkan kesembuhan. Karena saking parahnya keadaan, ibunya mengucapkan nazar. Jika anaknya sembuh dari penyakitnya, ia akan keluar dari alam dunia selama 7 hari. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kesembuhan kepada anaknya, ia tidak dapat melaksanakan nazarnya, sebab tidak mengetahui bagaimana caranya keluar dari alam dunia. Suatu malam ketika tidur, ia bermimpi didatangi seseorang berjubah putih seraya berkata, "Penuhilah nazarmu, agar kelak tidak mendapat musibah yang berat dari Allah." Orang berjubah memberi petunjuk agar perempuan itu dikubur hidup-hidup selama 7 hari. Pagi harinya, ia pun memanggil anaknya dan menceritakan apa yang ada dalam mimpinya semalam. Lantas, ia memerintahkan anaknya agar menggali kuburan di tengah-tengah perkuburan umum dan menguburkannya. Si anak kemudian melaksanakan perintah ibunya. Ketika ibunya sudah turun ke liang kubur, ia berdoa, "Wahai Tuhanku, aku telah melakukan kewajibanku melaksanakan nazarku. Maka lindungilah aku di dalam kubur dari segala mara bahaya." Selesai berdoa, anaknya menutup kuburan itu dengan tanah, kemudian pulang. Di dalam kuburan, perempuan itu melihat cahaya memancar dari atas kepalanya. Setelah dilihat, ternyata ada lubang seperti jendela. Diintipnya lubang tersebut. Alangkah terkejutnya ia melihat ada taman besar. Di dalamnya ada 2 orang perempuan yang sedang duduk. Keduanya memanggil-manggil, "Wahai perempuan, keluarlah dari tempatmu dan bergabunglah dengan kami." Tiba-tiba lubang itu menjadi lebar sehingga ia pun menyusul mereka berdua. Ia mengucapkan salam kepada mereka berdua. Akan tetapi mereka tidak menjawab salam. "Kenapa kalian berdua tidak menjawab salamku?" Kedua perempuan tersebut menjawab, "Mengucapkan salam adalah sebagian dari ibadah dan kami sudah tidak dapat melakukannya." Saat mereka sedang duduk di tepi telaga sambil asik ngobrol, tiba-tiba ada seekor burung hinggap di kepala salah satu perempuan, lalu mengipasinya dengan kedua sayapnya. Burung lainnya hinggap di kepala perempuan kedua, lalu melukai kepalanya dengan paruhnya. Lalu ia bertanya kepada perempuan pertama, "Sebab apa engkau memperoleh kemuliaan dan kenikmatan ini?" Perempuan pertama menjawab, "Semasa di dunia, aku selalu patuh dan taat kepada suamiku, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan padaku." Lalu ia pun bertanya kepada perempuan kedua, "Sebab apa engkau mendapatkan siksaan pedih seperti ini?" Perempuan kedua menjawab, "Ketika hidup di dunia, aku tekun beribadah, namun aku durhaka kepada suamiku, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan siksaan pedih seperti yang engkau lihat. Suamiku tidak meridhoiku sampai meninggal dunia hingga saat ini. Oleh karenanya,
Jika engkau telah kembali ke dunia lagi, maka sampaikanlah minta maafku kepada suamiku. Barangkali suamiku berkenan memaafkanku dan meridhoiku." Setelah 7 hari lewat, 2 perempuan itu berkata, "Berdirilah dan masuklah di kuburanmu, karena anakmu sudah datang menjemputmu." Ketika ia memasuki kuburannya, anaknya sudah selesai menggali kuburnya. Kemudian mengeluarkannya dari dalam kuburan dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, berita tersebar luas bahwa dirinya masih hidup dan berhasil memenuhi nazarnya. Banyak tetangga berbondong-bondong dan ingin mendengarkan pengalamannya. Tanpa disadari, ia melihat suami perempuan yang mendapat siksaan di alam kubur dan menceritakan apa yang dialami istrinya. Perempuan itu memintakan maaf dan ridho kepada suami perempuan tersebut. Setelah mendengarkan ceritanya, suaminya mau memaafkan dan meridhoi mendiang istrinya. Kemudian malam harinya, ia bermimpi bertemu dengan perempuan tersebut. Lalu ia berkata, "Aku sekarang sudah terbebas dari siksaan sebab pertolonganmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasmu dengan kebaikan dan mengampunimu dari segala kesalahan." Kisah ini terdapat dalam buku 101 Cerita Penegak Iman Peluhur Budi, karya Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat dari kalangan kaum wanita, "Perhatikanlah bahwa posisimu dari dirinya, yaitu suami, karena sesungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu." Hadis riwayat Ahmad. Jika suami adalah surga dan neraka bagi wanita, maka seorang wanita, yaitu istri, hendaknya berusaha keras untuk dapat membahagiakan suami. Dengan mengetahuinya, seorang wanita akan berusaha keras untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat terpuji, sehingga dapat mengantarkannya kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sebaik-baik wanita adalah seorang istri yang membahagiakan suaminya ketika dia memandangnya, menaatinya ketika dia memerintahkannya, dan tidak menentangnya dalam urusan diri dan hartanya, sehingga menyebabkan kebenciannya." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.